Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam riwayat lain ad-dunya utai lafat ad-dunya. Jadi susunan kata ad-dunya mata'un wa khairu mata'un dan seterusnya itu jadi mubtada jumlahnya. Ad-dunya utai dunya iku mata'un, harta benda. Wa khairu mata'i hautawi sebaik-baiknya harta benda dunia iku al-mar'atu, perempuan. Tu'inu kang nulungi sapa mar'ah zauja ing suami mar'ah al-akhirat ing akhirat. Sebaik-baik dunia itu adalah hanya sebatas gitu kan, harta benda. Sebaik-baik harta benda yang di dunia itu adalah perempuan. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang bisa membantu suaminya untuk menuju ke akhirat. Mengarahkan, kalau katakan mengarahkan mungkin merentah nanti kata-katanya. Wa qala berkata subhanahu nabi mastafada, orang alaf faidah sopal mukminu. Wong mukmin ba'da taqwallah, setelah takwa ing Allah, khairan ing lebih bagus lau kadhe mukmin min zaujatin sholihatin dibanding istri yang soleh. Jadi seseorang bisa mendapatkan faedah, bisa memperoleh barangkali adanya dorongan semangat setelah kepada Allah, itu adalah istri yang solehah. Jadi istri solehah itu tidak hanya yang secara syariat saja, tapi juga istri solehah itu adalah mereka yang senantiasa mendampingi, mengarahkan, membantu menuju kepada kebaikan. Jadi bukan membantu menuju kepada kejelekan, bukan. In amaroha, lamun perintah ing mar'ah sapa zauj ing sapa mukmin ing mar'ah atau adhu mangka patuh sapa mar'ah ing mukmin. Wa in nadhar lan melihat sapa mar'ah ilaiha maring mukmin wa in nadhar lan melihat sapa mukmin ilaiha maring mar'ah asarrathu mangka bungahaken sapa mar'ah ing mukmin. Wa in sama lamun supata sapa mukmin alai ingat semar'ah abarrat semangka bagusaken sapa mukmin ing sapa mar'ah ing mukmin. Wa in ghabalon pergi sapa mukmin anha ando saking mar'ah hafizatu makan jaga sapa mar'ah ing mukmin fi nafsiha ing dalam diri mar'ah wa malihi lan hartae mukmin. Yaitu jika diperintah senantiasa siap ketika diperintah, tidak mengeluh, senantiasa siap. Wa in nadhara, jika dipandang, dilihat, tidak menampakkan pandangan yang terlihat menyusahkan. Cemberut itu kan tanda-tanda menyusahkan. Wa in aqsama alaihi atarot, jika ternyata suami itu berada pada puncak, barangkali lagi capek sehingga puncak emosi dan seterusnya, maka puan atau istrinya itu ngademakan. Wa in ghaba 'alaiha, jika suaminya pergi, dia bisa menjaga dirinya dan menjaga harta yang ditinggalkan suami. Wa qala berkata sapa Nabi man utai sapa niku tazawwaja ngawin sapa man imra'atan ing perempuan li izha karena mulianya perempuan lam yazid maka tidak memperoleh ing ora nambahi ing man sapa Allah Gusti Allah illa dzulan kecuali hina. Wa man utai sapa niku tazawwaja ngawin sapa man ing mar'ah limaliha kana hartae mar'ah lam yazidhu maka tidak nambahi ingman sapa Allah Gusti Allah illa faqron angin fakir. Wa man tasawwada wong iku tazawwajha ngawin sapa man ing mar'ah li husniha kana ayuwe mar'ah lam yazidhu maka ora nambahi ingman sapa Allah illa danatan ing asor. Wa in
Wa man sebenarnya kita zawaja ngerabi atau ngawin sapa man ing mar'ah lima apa? Imratan ing perempuan. Lam yurid hal orang Arapaken sapa man biya kelawan mar'ah illa ayya ghuddu aing enta meremakan sapa man basoro ing mata man wa yuhsinalan njaga sapa man farja ing farja man au yasila tawa nyambung man rahimau ing persaudaraan man barokah maka bakal berkahi sapa Allah lau maring man fiha ing dalam mar'ah. Itu seperti itu. Barang siapa yang ngawini perempuan karena kedudukannya lam yajid maka akan yang didapat akan hinaan. Barang siapa yang mengawini perempuan karena hartanya maka yang didapat nanti kefakiran, bangkrut nantinya. Barang siapa yang mengawini perempuan karena kecantikannya maka kehinaannya, kerendahan nanti yang akan didapat. Maka diperbudak, disuruh begini, suruh ngepel, suruh nguras, suruh nyuci mobil nantinya. Itu jangan. Itu maksudnya itu. Wa man tazawwaja kalau mengawini perempuan karena tidak lain karena supaya dia bisa menjaga lahir batinnya, maka barakallahu lahu fiyah, maka dia akan mendapat keberkahan. Ya angel. Kalau ditanyain kamu mau enggak yang jelek, ya enggak pasti enggak mau kamu. Mau kamu kawin sama cewek yang jelek, enggak bakalan mau. Itu yang dilawan adalah nafsu. Makanya ini ada hadis lagi. Wal amatu tai amat khorma ukang. Ada yang mengatakan yang randa ya, ada yang mengatakan yang pijat. Matanya yang cacat mata itu. Sauda ukang ireng. Zata dinin kang dunia agama kaftu. Kasarnya ngomong gini. Punya bini jelek, udah jelek hitam bisa, tapi dia ibadahnya bagus, lebih baik, itu lebih baik. Makanya kan saya ditanyakan saya tadi dikatakan seperti itu. Tingkatan kamu gak bakalan mau. Tentrem sehari-harinya, tentrem ibadahnya, tentrem dalam hidupnya. Itu seperti itu. Sebaliknya, dia punya istri cakep, beningnya bukan main. Risikonya ada. Setiap makanya ada risiko. Oleh karenanya tinggal pilih. Wa qala berkata sahabat Nabi man kesabariukan anak iku laku teman pawaladun anak. Wa in daula gunung sandenge man ma utai barang. Ya yuzawwiju kang ngawinakan sapa man ing walad bi kelawan ma. Walam yuzawwiju tapi ini orang ngawinakan sapa man ing walad wa zanalan zina sapa walad. Awas ini di garis bawah ini penting. Wa zanalan zina sapa walad fa innal itsma kana sunne dosa iku bainuma antarane man lan walad. Jadi camkan jangan sampai lupa sampai kamu tua. Paham ya? Kamu punya anak lagi. Dengerin. Kata Nabi, barang siapa yang punya anak dan si orang tua itu tahu bahwa anaknya itu rantang runtung saja dengan pacarnya, kemudian tidak cepat dikawinkan, keburu si anak ini melakukan tindakan di luar batas yaitu zina, maka tidak hanya anak yang dosa, orang tuanya juga dosa. Paham nggak? Wal ithmu bainahuma fa innal ithma bainahuma. Paham ya? Jadi begitu. Orang tua itu di sini makanya kita sebagai orang tua, kalau kalian sebagai calon orang tua harus peka terhadap kondisi dan perilaku harus peka. Kalau anaknya sudah rantang runtung dengan pacarnya, takon, kamu pengen kawin? Enggak, belum. Kalau belum mau kawin jangan tentang aja. Gitu kan. Ya udah, Pak. Saya siap kawin. Ya udah kawin. Tidak pernah berdosa. Gitu. Kalau ternyata dibiarkan, belum waktunya dia, masih dia, biarin aja namanya juga anak muda. Oh ya udah.
Kalau ternyata naudzubillah ngelakuin hal yang terlarang sampai zina, maka yang berdosa tidak hanya anak yang ngelakuin zina, orang tuanya juga ikut berdosa. Fa innal itsma bainahuma. Ini harus diperhatikan oleh kita. Au kama qol, wa qala berkata sahabat Nabi, tungkahul mar'ah, mau dinikahkan sebuah mar'atu ngadon di arba'in. Karena papat kriteria perempuan. Ada jenis perempuan yang memang mayoritas dan layak untuk dikawini. Pertama, limaliha karena hartanya. Ada jenis perempuan yang memang orang dikawin perempuan ini karena hartanya. Wa hasabialan karena hasab, tindak aneh, atau karena apa? Karena statusnya, nasabnya. Kemudian wajamaliha, dan karena kecantikannya. Banyak orang yang cinta karena dia cantik. Banyak orang yang ngawin karena dia cantik. Wa diniha, karena agamanya. Fa'alaika, mangka tepan sira bidzatiddin kelawan kang duweni agama. Taribat mangka beruntung apa yadaka awak ira. Kalau ada 4 kriteria perempuan yang bisa kau kawini. Pertama, 1 kaya. Yang kedua, nasabnya bagus. Yang ketiga, face-nya cantik. Yang keempat, biasa aja tapi agamanya bagus. Maka pilih agama. Kalau kalian pilih karena agamanya, maka akan bahagia setelahnya. Wa qala berkata sahabat Nabi, man utas maniku aroda ngarepaken sapaman ayal kau yang tak bertemu sapaman Allah ing Allah. Tahiran hal suci, mutahiran turjakan fal yatazawwaj. Mangka ngawin sapaman al-harairan ing pira wadon merdeka. Wa qala berkata sahabat Nabi, arbaatun uta 4 perkara. Iku min sa'adatil mar'i, saking kebahagiaane seorang. Antakuna nyatan si cintana. Apa sapa zaujatu istri man. Iku solehatan, soleh. Wa auladulan anak sapa anak man. Iku abroron bagus-bagus. Wa khulaqa wa khulaqaulan anak apa batur-bature man. Iku solihina pada soleha. Wa yakuna nyatan apa rizki man. Iku fi baladi dalam daerah man. Sudah, puncak kebahagiaan seorang itu ada 4. Satu, jika punya istri soleha. Jika punya istri soleh, 1. Kedua, jika punya juga istri dia samping istri soleha, anaknya juga bagus-bagus, baik-baik. Bener-bener anaknya. Soleh anak. Yang ketiga, dia punya teman juga, temannya yang senantiasa mengajak pada hal kebaikan. Baik-baik, soleh anak temannya. Yang keempat adalah dia mendapat pekerjaan di tempat lahirnya. Jadi nggak perlu apa? Nggak perlu mengembara. Ya tidak, nggak perlu sampai mengembara ke Jakarta atau ke Surabaya atau ke Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Nggak perlu. Dia orang Cirebon, kerjanya di Cirebon. Dia orang Jakarta, kerjanya di Jakarta. Dia punya tempat kerja, dia nyambut gawe kalau kata orang Jawa, itu di tempat dia lahir, di daerahnya sendiri. Itu loh. Wa qala berkata sahabat Nabi, khairun nisa'i ummati, utawi sebaik-baike wong wadon ing umat isun iku asbahuhunna, luwih mencoronge nisa apa ne wajan wa aqalluhunna, lan luwih setitike nisa apa ne mahar. Jadi sebaik-baik perempuan yang termasuk dalam kategori umat saya, yang termasuk umat saya itu adalah mereka yang asbahahunna wajan, yang selalu mesem, yang selalu ceria, beli merenggut, beli jember. 1. Yang kedua, kemudian wa aqalluhunna mahron. Jadi ketika dilamar tidak meminta yang neka-neko. Minta mas kawinnya, maharnya minta 1 miliar, minta disertakan juga mobil, minta sertakan rumah, minta juga haji seumpama. Waduh, menekan laki-laki. Calon wadon lebih payu gitu sih. Wis pokoknya yang gampang saja sudah. Kata Nabi itu seperti itu. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang tidak menuntut terlalu banyak dalam urusan mas kawin.
Sebab tidak semua orang mampu kan. Kadang-kadang orang itu dapat kumpulin, belum nyewa tendanya, belum buat ke KUA-nya, kan banyak. Murah meriah aja, murah meriah. Wa qala berkata sahabat Nabi, tazawwaju ngawina sira al-wadud ing wong wadon kang akeh anake. Al-wadud wong wadon kang kasih sayang, kang akeh kasih sayange. Al-walud kang akeh anake. Fa ini mengajari sun iku mukatun kang bakal ngakehaken bikum kelawan sira alambiya yaumul qiyamah. Nanti akan Nabi akan ngomong, oh umat saya banyak banget, kayak begitu. Maka cari yang orang yang memang sayang ke kamu, yang sayang ke kamu. Penting. Yang kedua, orang yang anak yang rahimnya subur. Rahimnya subur. Sekarang kan kamu tanya dalam hati, bagaimana cara mengetahui si perempuan itu rahimnya subur ya? Apa harus cek dokter dulu? Nggak perlu. Perempuan itu setiap bulan mesti dapat tamu. Ya tidak? Ini ciri-cirinya. Yang maksud tamu itu man head. Perempuan itu setiap bulan mesti man. Mesti. Kalau tidak man, seumpama ada perempuan yang mennya itu terkendala, seperti mennya 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, kadang-kadang setahun sekali. Kalau seumpama, ini kan orang bermasalah. Kalau seandainya seperti itu ciri-ciri perempuan rahimnya bermasalah. Jadi ciri-ciri rahim itu subur, itu mennya lancar tiap bulan. Jadi salah satu ciri-ciri kesuburan perempuan itu adalah perilaku men yang lancar. Kok nanya-nanya? Enggak. Kan begitu ya tidak? Kamu mainnya lancar enggak? Ya lancar sih, tapi kadang-kadang tuh 4 bulan sekali, 6 bulan sekali. Waduh. Kan begitu? Lah kenapa? Enggak. Ada laka ini. Kan begitu nantinya, laki-lakinya seperti itu. Iya, setahun 2 tahun mungkin masih romantis. Tapi kalau udah kesonoan, wah bisa orang-orang sono kalau nggak diimani banget bisa kolak. Nggak punya anak-anak mah. Ya tidak? Iya, lah, gua laki-laki, situ perempuan nggak punya anak-anak, gua kawin lagi aja. Rugi kan kamu. Padahal laki-laki menunggu sinyal, udah kawin lagi aja. Gitu. Cuma sinyalnya nggak muncul Wa qala berkata sahabat Nabi, li Zaid bin Sabit radhiyallahu an, hal tazawwadta? Apakah kawin sira ya Zaid? Faqala jawab sahabat Zaid, la, durung. Faqala berkata Nabi lahu bari Zaid, tazawwaj. Kawin sira. Tastaifa maka amriya karaksa sira. Min iffatika saking pengarsa sira. Wala tazawwajanna al-ajab. Rabi teman sira khamsa wa 5. Saya ditanya, Zaid, harus kawin dulu sih? Belum ya Rasul. Kawin. Tapi ingat, jangan ngawini orang 5. Jangan ngawini, hindari perempuan 5 kalau mau kawin. Man ku siapa? Hunna utawi khamsah utawi 5 ya Rasulullah. Siapa 5 itu ya Rasul? Faqala maka berjawab sahabat Rasul, asy-syahbarah wal lahbarah wal nahbarah wal handarah wal lafut. Jangankan kamu, Zaid aja nggak ngerti. Faqala maka berkata sahabat Zaid, la arifu, saya tidak ngerti saya ini suatu mimma kulta, mimma saking barang kulta kang berkata sampean ya Rasulullah. Saya nggak ngerti ya Rasul. Siapa itu maksudnya? Lahbaro sebur gitu. Kemudian kata Rasul, jawab lagi ya Rasulullah. Faqala maka jawab sahabat Rasul, amma syahbar, anapun teh syahbar, iku fayya maka teh syahbar iku az-zarqa, iku wadon kang cacat mata, al-badi'ati tegese kang ka abadi'ati kang blesak ngomongnya, yakni al-ain. Nah itu satu itu. Jangan mulutnya itu cerewet, matanya enggak bener.
Wa malah barang fa ya mengko telah barang tawil. Wadon kang dawa al mahzulati kang kuru. Kalau lahbaro siapa ya Rasul? Lahbaro itu perempuan yang tinggi kurus. Wa manah baro fa ya mengko telah lahbaro kala jus. Nini almut birati kang mungkuri saking lanange. Kemudian yang ketiga perempuan yang sudah tua, yang gairah seksualnya sudah hilang aja. Iya, kamunya lagi gebu-gebu pengantin anyar, kayus bosen beri, kan jangan, ya tidak. Itu maksudnya. Wa amal handara iku fal qasiratu. Kang kendak adami tukang pinodo. Kan celak. Kemudian selanjutnya perempuan yang cebol. Jangan. Semampai. Apa semampai? Semeter tak? Jadi kalau mau kawin di meter dingin. Neng kak, neng kak, kamu tingginya berapa meter neng? Cuma semeter ya, pendek amat. Wa amal lafut, anapun tahu makna lafut, iku fadzatul waladi, wadon kang duwe anak min ghairi kasami. Nah, awas nih, banyak ini. Lafut itu perempuan yang statusnya janda punya anak. Lafut itu perempuan yang statusnya janda punya kebanyakan, karena ini faktanya, awas nih, faktanya kebanyakan perempuan kalau sudah janda punya anak itu yang penting payu, karena dia butuh nafkah untuk dirinya, butuh nafkah juga buat anak. Jadi nanti rasa sayangnya kebagi, paham tidak? Perawan akeh. Wajalan teka sepura julu dengan Nabi. Faqala maka berkata sapa rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sedherek-sedherek asabtu miknani sun yang merawatan ing wadon. Zat hasanin kang bagus, wajaban ayu. Wa inna ala sunna wadari kula tali itu. La tali itu kang tidak bisa nganak ya, sapa wadon. Apa utazawwajuha anatah layak ngerabi sapa isun wadon. Kala jawab Nabi, la tidak. Sumata kemudian datangi sapa rajul ing Nabi asale kedua. Fanahau maka nyegah Nabi ing rajul. Sumata kemudian datangi sapa rajul ing Nabi asale kelawan ketiga. Fanahau maka nyegah Nabi ing rajul. Wa qala berkata sapa Nabi, tazawwaju ngerabi ya sira ngawina sira. Al wadud ing wadon kang akeh demene, yang sayang banget. Al-walud tapi kang akeh anake. Fa inni makasune kemukatirun kang bakal ngakeh-ngakeh akan sapa isun bikum kulan sira. Wa qala berkata sama Nabi, sama ini udah keterangannya udah di atas. Zawiju ngawinakna sira kabeh. Abna aku ing anak-anak ira wa banatikum lan anak wadon ira. Kila diucapkan ya Rasulullah, hadza tiga abna iku abnauna. Anak-anak kita tuzawiju ngawinakan sapa isun fa kaifa maka kaya apa banatuna utawi anak wadon ira anak wadon kita. Qala jawab sapa Nabi, kulluhunna mais-maisana sira ada baing masal fiddah lan perak wa ajidulan ngiasi sapa sira lahuna maring banat al kiswata ing sandangan wa asirona bagus sapa sira ilani maring banat binah lati kelan peparing liar gobu supaya senang sapa rajul fihi nang dalam banat. Kalau urusannya laki-laki itu memang enggak begitu ruwet. Sekarang kalau perempuan gimana ya Rasul? Tanggapan saya mesti apa yang mesti saya buat ketika anak saya itu perempuan untuk menikahkan. Kemudian kata Nabi, hulun. Yaitu resepsi itu adalah salah satu bagian dari yang sesuai dengan hadis ini. Hulluhunna bidzab wal fitu. Hiasi, paesi, kemudian diperindah, diperbaik, diberi hadiah dan seterusnya. Supaya apa? Supaya
mempelai itu melihatnya, wah pangling sekali. Ya tidak? Wah pangling sekali. Kok jadi putih kelihatan. Padahal setelah mandi hitam lah. Wa qala Mu'adz bin Jabal, sholatul mutazawwij. Utai sholatnya wong kang wis kawin iku afdhal lebih utama min arba'ina dibanding 40 apa ada sholatnya min ghairi saking liyane mutazawwij. Sholatnya orang yang sudah kawin lebih baik dibanding 40 kali sholatnya orang yang belum kan. Udah kemarin terang itu. Wa qala Abdullah bin Ibnu Abbas tazawwaju. Kawin sira. Fa inna yauman maka setune. Fa inna yauman kana setune ibadah sehari. Ma'at tazawuji satane wis kawin. Iku khairun lebih bagus min ibadati alfi amin dibanding ibadah 1000 tahun. Sehari. Ibadah sehari kamu setahun dah. Ayo jempal setahun. Gempor deh. Saya cuma sehari aja. Itu. Wa qala aidan lil uzzab. Maling wong kang jomblo. Tazawwaju kawin sira. Fa inna khairu hadhil ummah kana sunne lebih baik ikilah umat iku aktaruhum. Wah, iku aktaruha luwi ake-ake hadhil umat apa nisan. Kawin. Ini lagi ngomongin wong lanang ini. Nabi lagi nasihatin orang laki-laki, wong lanang, laki-laki, kawin. Dan sebaik-baik umat saya adalah mereka yang istrinya banyak. Wa qala Abdullah bin Mas'ud, wa kana Anas bin Nabi. Wa kana Anas bin Mas'ud iku mat'unan, kena lara taun. Zawijuni, ayo gan kawinakan sira isun. Fa ini mengajari isun iku aqra sengit isun. An alqa ingin tak bertemu isun Allah aziban hale jomblo. Suatu ketika Ibnu Mas'ud kena wabah taun kolera lepra, kena penyakit taun udah parah, kemudian ngomong ke sahabatnya, cepet kawinkan saya nggak mau meninggal dalam keadaan nggak punya istri. Jadi salah satu nilai baik, nilai positif seseorang laki-laki itu ketika sudah beristri. Ketika meninggal nih, ketika sudah punya istri. Makanya banyak ulama yang seperti itu. Banyak ulama. Maqala Sufyan Ats-Tsauri li rajulin hal tazawwajta. Mari wong lanang hal tazawwajta kawin sira. Qala jawab sapa? Rajul la. Qala jawab Sufyan, mana diri ora urusun. Ma anta orang atau syiriku fi dalam ma ing apa anta kang utawi syiriku fi dalam minal afiyah saking waras. Ada seorang laki-laki ditanya oleh Sufyan Ats-Tsauri, mas, Iras kawin dulu? Belum saya. Belum kawin? Belum. Bagaimana mau sembuh kamu belum kawin? Kalau pengen sembuh kawin. Jadi banyak manfaatnya. Jadi manfaat lahir, manfaat salah satunya bisa jadi waruya sabana ba'dul muta'abbidin, sebagiannya wong kang ahli ibadah. Iku kan ana sabatu. Iku yo sinu bagus akan ba'du al qiyam ing ibadah malam ala zaujati al qiyam ing jumenengi ala zaujati ngata istri. Ilan mata sampai mati sapa zaujah. Fangor itu maka dia laporakan hal yang atas zauj. Apa tazwiju kawin famtan amakan nyegah. Waqala berkata sapa zauj al wahda tasiji ku aruhu luwi ngenakaken wahdah li qalbi maring ati sun wajib maulan luwi ngumpulaken lihammi maring sejai sun. Qala berkata sapa ba'dul muta'abbidin faraitu maka ngimpi sun fil manamin kang tidur ba'da Jumat setelah Jumat min wafatiha setelah matine zauj karena abu-abu samai kaya sedune pintu langit iku putih hati buka abu-abu wa kana rijal ngasih lanang iku yan siruna pada mudun kabeh rijal wa yasiruna pada mlaku kabeh fil hawa dalam awang-awang
awang-awang yattabi'u ngikuti ba'duhum sebagiannya rijal ba'dan sebagian yang lain. Fakullama nazala maka ketika turun sebuah wahid siji nazala maka turun sebuah wahid ila maring sun maqala berkata sebuah wahid liman maring wong wara'ahu kang ing dalem burine man hada tiga rajul huwa wal mas'um yakum kang jelek tidak baik kalau rapotnya merah gitu. Fa yaqulu berkata al-hur na'am iya wa yaqulu tsali kang wong kang ketelu ikat dalika mengkon ucapan wa yaqulu berkata sapa rabi na'am iya faif tu mangka wedi sunan asalu min tatakon isun ing kabeh haibatan kana wedi min dalika saking mengkono wal mas'um ilaan marro tumaka yang talewat bisa temuke lawan isun sapa akhirum akhire rijal bakalan anak akhiriku hulaman cenom fakultu berkata isun ya ada cenom maniku sapa la mas'um utawi kang dianggap jelek aladzi ilahi kang maring mas'um yumiuna pada isyarah rijal faqala berkata sebuah akhir anta sira fakultu maka berkata isun lima kenapa zalika temu kono mas'um qala jawab akhir kunna ana sira iku narfau kunna ana sebab kita iku narfau ngangkat coba kita amal kaya ngamal sira fi amalil mujahidin ing dalam amal yang ahli kang jihad fisabilillah wa mundu jumatin dan awit jum'ah umirna diperintah kita anna doa nyenta meletakkan sapa kita amal kaya ngamal sira amal khalifin sedang kang kairi pamanadri mangka orang ngerti sapa kita maing barang maing apa data kang anyar temka sapa sira faqala maka berkata sapa hulam bi ikhwani maring temane hulam zawijuni ngawina sira ngisun falam yakun mangka ora anak lakuan iku tufariku bi misai ing hulam sapa zaujane rabi loro salatun tahu 3 ada suatu ketika ada seorang meninggal ada orang mati istrinya mati setelah istrinya mati itu kemudian ada orang nawar kamu tuh kawin lagi aja, kamu masih agak muda lah. Ahli ibadah, orangnya ahli ibadah hebat, ibadahnya luar biasa. Dia menolak, dia bilang al wahdatu aruhu biqalbi. Bagi saya satu itu sudah cukup membuat tenang, tentram hati dan batin saya. Tidak mau lagi lebih dari itu. Udah. Setelah itu kemudian qala fara'aitu fil manam tiba-tiba orang tadi mimpi di tengah mimpinya itu seakan-akan orang turun dari langit bergerombol. Nah terus setelah turun semua orang ngomong dia tuh brengsek mau nanya takut karena wibawanya karena banyak karena lah enggak berani nanya. Akhirnya yang paling akhir itu ada orang masih muda orangnya paling terakhir mas dek orang itu pada ngomong dia brengsek itu siapa ini maksud brengsek ya kamu apa salah saya ya enggak tahu tadinya saya itu kami ini memujimu dengan amal yang baik setelah Jumat kemarin istrinya meninggal Jumat itu. Setelah Jumat kemarin, saya diperintah untuk tidak mempedulikan amalmu karena jelek. Apa? Akhirnya nanya ke temannya, gitu kan. Kemudian bangunlah si laki-laki tadi. Setelah bangun, kemudian dia sadar, Islam kamu. Ada teman-teman, cariin saya perempuan, kawinkan saya. Akhirnya setelah kejadian itu dia sadar. Sampai kemudian dia akhirnya punya 2 atau 3 istri. Gara-gara kejadian itu. Ya tapi ya bisa enggak. Tanbihun. Qala al-Qurtubi fi kitabin nikah. Min sarhi saking sarah Qurtubi lil Imam Muslim. Mau te barang nasu kang tu nasema iku wa ma lawat wa ma. Wa malan barang wa mau te barang dalat kang juga kenal dengan sema apa hadisu. Min ar jahiyatin nikah saking
luwi onjoe nikah ai wa afdhaliyati utama nikah huwa ahadul qaulani yaiku salah sijine qaul loro wa ta'tawi gilah ahad yahu hina kana ing dalam waktune ana iku finisa apa al mauna tu nulungi alat dini wa dunia ngatasi agama lan dunia wakilatul kalfilan setitike nuntut wasyafaqatin ulas al aulad kesana apa keutamaan kebaikan nikah itu sebetulnya untuk laki-laki. Perhatikan, dikatakan nikah baik seandainya si perempuan itu termasuk orang yang baik dikatakan al-ma'unah ala dini wa dunia, perempuan yang bisa menyokong, perempuan yang bisa membantu, perempuan yang bisa mendampingi suaminya untuk melakukan kebaikan. Satu gitu. Yang kedua, wakilatul kalam, tidak banyak menuntut. Yang ketiga, wasyafaqah al aulad, dia punya rasa kasih sayang besar terhadap anak-anak. Ini kata Imam Qurtubi ini. Wa amma fi hadil azminah, lan anapun utawi wong wadon dalam ikilah zaman iku fa naudzubillah minasyaitonir rajim wa minan niswani saking berperwadon fa wallahi mangkadi Allah ala la ilaha illa huwa kecuali Allah laqad halat yakni temen teka masaya pol azubah wong jomblo wal uzlah bal wa yata'ayyanu balik tadi tertentu apal firor menghindar minhunna saking niswa wala haula wala quwwata illa billah. Zaman sekarang itu seperti itu. Zaman sekarang sudah diprediksi oleh siapa? Oleh Imam Qurtubi. Banyak orang yang justru lebih senang, lebih nyaman hidup Nah ini bahaya. Ini kan sudah jadi tren. Zaman sekarang itu tren. Ya tidak? Jadi tren sekarang. Apalagi luar negeri. Ya tidak? Di luar negeri itu lebih baik kumpul kebo dibanding perempuan tadi, orang tadi terikat dengan ikatan pernikahan. Karena rasanya terikat. Nah, ini sudah diprediksi oleh siapa? Oleh Imam Qurtubi. Nanti akan datang masanya. Al-azubah wal uzlah. Dia lebih senang menyendiri. Dan dia wayak ayanu. Dan itu jadi pilihan. Bukan alternatif terakhir, tapi jadi pilihan. Nah, ini yang bahaya. Waya dulu lan nudukakan. Lau maring. Laqad halat apa ma barang fi awalil ma'arif dalam kitab awal ma'arif lil Imam Asy'urawardi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu qala berkata Abdullah qala berkata Rasulullah layak tian yakti bakal teka teman ala nasi ngatas manusia apa zaman masa layak selamat kang ora selamat didinin mari wong kang duwe agama apa dinu ila man kecuali orang farro kang lumayu atau menghindar sapa man min qaryatin saking daerah ila qaryatin maring daerah yang lain wa min syaikin saking gua ila syaikin maring gua kang lain wa min khujin saking wa min syaikin saking gunung puncak gunung ila syaikin maring puncak gunung kang lain wa min khujin saking gua ila khujin maring gua kang lain kasala bi kaya lenggarangan ala diaru kang lumaku sangalap qaul berkata sahabat oh mata kan lani kayak apa? Dari kau temu kono apa namanya? Al-firar ya. Layak tian ya Rasulullah. Qala jawab Nabi, "Idza lam tunal." Artinya orang bisa diperoleh apa al-maisyatu kehidupan ila bi ma'asillah. Kecuali dengan maksiat Allah. Fa idza kana maka nek ketemu apa dalika zaman makono zaman. Halat maka ditekan apa la zubatu. Tekan mangsane apa la zubatu. Jomblo. Kalau berkata sahabat, wa kaifa kayak apa dalika temu kono
halal. Ya Rasulullah, waqad amartana yakni teman perintah sampean bitazawuj kelawan kawin. Qala jawab Rasul inna sira kelakuan. Itu idza kana tinemu. Kana tinemu pada zaman. Kana makana bu halaku rajuli ala yadi abawaihi. Di tangan bapak ibu. Fa ilam yakun lawan orane kula kok duwe rajul apa bawani fa ala yadi zaujati ngatasé tangane istri rajul wa waladi anak rajul. Fa ilam takun maka lawan orane kula kok rajul apa zaujatun istri wala waladi anak fa ala yadi korobati ngatasé tangan kerabat. Qalu jawab sahabat wa kaifa kaya apa dalika temu kon halak ya Rasulullah. Qala jawab Rasulullah yu'ayyirunahu pada nyala kabeh ing rajul bidikil ma'isyah kelawan rupeke pekerjaan kehidupan fa takalafu maka maksa sapa rajul maing barang layuti kang tidak mampu sapa rajul hatta yuridu sing ngaken sapa abawahu ing rajul mawaridal halakat ing gontum kane rusak. Masya Allah. Rasul pernah ditanya layatiannya akan datang masanya layaslamu orang yang memiliki yang dikatakan tadi lididinin orang memiliki wawasan agama kuat tapi tidak ada artinya. Loh, kok bisa begitu? Kata Nabi. Illa man farra min qaratin ila qaratin wa misyakin dan seterusnya. Kecuali orang yang mau mengembara, mau keluar dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Ya Nabi idalam tulal. Kapan seperti itu terjadi ya Rasul? Jawab Rasul ketika usaha yang dicari itu amat sangat susah. Mencari mata pencaharian itu dia susah. Ketika mencari mata pencaharian ada tapi dengan maksiat Allah. Satu-satunya jalan yang bisa didapat adalah dengan garong, nyolong, nyopet dan seterusnya. Satu-satunya jalan adalah dengan melaksanakan riba dan seterusnya. Fa idza kana dzalika zaman halat al-azubah. Ketika seperti itu terjadi halat al-azubah. Maka menjadi bukan barang aneh, bukan barang baru, sudah menjadi budaya azubah itu terjadi. Apa azubah? Kejombloan itu aja. Qalu kaifa dzalika ya Rasul? Kenapa seperti itu ya Rasul? Kan sudah diperintah untuk kawin sampean, kata. Kan sampean udah merintah lewat hadis sampean untuk kawin tadi di atas itu. Qala innahu idza kana dzalika zaman kana halaqur rajul. Sebab apa? Sebab pada saat itu terjadinya kehancuran seseorang itu ada di tangan orang tuanya. Kalau dia tidak punya orang tua, maka hancurnya seseorang itu di tangan istrinya. Kalau nggak punya istri, di tangan anaknya. Istrinya udah meninggal sih, di tangan anaknya. Kalau enggak, di tangan kerabatnya. Kok bisa begitu? Kan begitu terjadi. Wa kaifa dzalik? Qala yu'ayyirunahu bidzikri. Yu'ayyiru. Sebab apa? Orang tuanya, istrinya, anaknya atau kerabatnya senantiasa melecehkan, memandang sebelah mata atas usaha yang didapat oleh apa? Kamu sih kerja aja ngojek, gitu kan? Berapa sih hasilnya? Gitu. Karena besarnya tekanan yang didapat sehingga dia mengambil jalan pintas, yang mencuri ya dan seterusnya. Itu akibat seperti itu. Fayatakallafu ma la yutiku, sehingga dia berusaha melakukan sesuatu di luar batas kemampuan. Ini makanya hati-hati. Perempuan yang baik makanya perempuan yang bisa mengarahkan, membimbing, membantu mengarahkan menuju kebaikan, yang mau menerima apa adanya dari yang didapat oleh suami. Di samping orang tua, sebetulnya pangkal itu bukan ada beberapa karena anak
Ada beberapa karena saudara, tapi kasus terbesar itu terjadi karena orang tua dan karena istri. Ingat nih, kasus terbesar. Banyak ngelakuin maksiat karena dorongan dari orang tuanya terlalu besar. Orang tua terlalu besar ekspektasinya kepada anaknya. Kedua, kepada istrinya. Istri ekspektasinya terlalu besar kepada suaminya sehingga suami ngelakuin saking cintanya, saking demennya, saking gak mau pisahnya, sampai ngelakuin hal yang di luar nalar. Berani membunuh, berani mencuri, berani. Makanya hati-hati. Jangan sebatas melihat apa? Melihat fisik semata. Ingat, perempuan yang baik ada perempuan yang bisa ngademin ketika kamu panas, gitu kan? Ya tidak, ngangetin ketika kamu dingin. Udah paham semua? Mawaridal halakah, tuh akhirnya dia ngelakuin sesuatu yang bisa menghancurkan diri sendiri. Makanya makan dari mana, apa dari mana, enggak. Kayak bukan santri aja, kalau memang seperti itu kan. Kalau kayak bukan orang beriman saja kan. Sudah tahu, udah jelas bahwa mati, rezeki dan seterusnya, jodoh dan seterusnya itu ada di tangan yang dia. Ngoyo sebagaimanapun kalau belum waktunya nggak bakalan. Nyantai siapapun kalau sudah waktunya pasti datang. Gitu kan. Oleh karenanya yang penting adalah ikhtiar sambil tawak, kuncinya itu. Ikhtiar tapi tawak, udah kuncinya satu itu. Intaha. Wis itu apa keterangan kitab Ma'arif. Wa amalan barang fiya kain dalam Ma'arif aidan. Wa nasu hal utawi nasema iku wa fi dzalikal khabar. Yakti bakal datang ala nas ingat manusia apa zamanun masa. Yakunu kang ana apa halaku rajuli. Hancure seseorang iku ala yadi zaujati di tangan istrinya rajul wa abawahi lan bapak ibu rajul wa waladilan anak rajul. Yu'ayyiruna pada nyela kabeh bil fakir lan fakir wa yukalifuna pada neken kabeh ing rajul maing barang layutiku kang tidak mampu sapa rajul ing fayadkhulu maka manjing rajul al madahila ing kon manjing alati ada bukang ilang yang dalam madakhil apa dinu agamane rajul fayahliku rusak rajul. Dia ngerti bahwa nyopet itu haram. Dia tahu bahwa membunuh itu ada dosa besar. Dia paham bahwa minum minuman keras itu barang kalau barang haram diminum, haram juga tapi dia tetap ngelakuin. Kenapa? Karena ekspektasi orang tua, ekspektasi istri, anak terlalu besar dan terlalu melecehkan kemampuan yang seadanya dari seorang anak, seorang suami atau seorang ayah. Ini akhirnya hancurlah laki-laki tadi. Hancurlah tadi. Oleh karenanya yang sedang-sedang saja belajar menerima. Dimulai dari kapan? Dimulai dari kapankah hal itu bisa? Dimulai dari sekarang. Mumpung masih mondok. Maka belajarlah untuk mau dan bisa menerima apa adanya. Kita kemampuannya cuma 20 jajan tiap bulan. Syukuri 20. Jangan pernah melihat orang lain yang jajannya 50. Nanti tidak akan bisa bersyukur. Syukuri apa yang ada. Itu puji. Terus. Kalau sudah kalah, nanti aku akan terdidik dengan sendirinya. Sebab kalau urusannya materi, berapapun gak bakalan cukup. Pasti habis. Berapapun itu. Kamu jajan sebulan 200, 300, 400, 600. 1.500.000 sampai 5 juta sebulan pun gak akan habis. Pasti habis. Cepat, 10 hari juga habis. Pasti. Oleh karenanya belajar mensyukuri atas pemberian dari yang di atas berapapun adanya. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bisa mensyukuri anugerah yang telah diberikan Allah,
maka Allah akan menambah. Udah gitu aja. Entah kapan ditambahnya, entah apa bentuk tambahannya, itu hanya Allah yang tahu. Fawaidu, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.